Pernah nggak kamu sadar, ukuran dan definisi tentang ibu ideal itu berubah-ubah tiap zamannya. Zaman dulu, ibu yang dianggap baik identik dengan mengurus rumah, mengurus anak. Wes pokoknya wong wedok gelem ngurus omah, anak, bojo, wape diopeni, keimangan, bajune resik, iku wis dadi ukuran ibu ideal zaman semono. Lah saiki piye? Sekarang dalam banyak ruang, ibu itu diharapkan nggak sekedar mengurus pekerjaan rumah, tapi juga aktif mengasuh anak, bisa sukses bekerja, tetap cantik gitu ya, tetap sabar, tetap produktif, bahkan tetap punya waktu untuk mengembangkan diri. Poin aku adalah standar menjadi ibu yang baik, yang ideal, itu terus berubah karena dibentuk oleh zaman. Saking kebeletnya pengen ngobrol, aku tuh sampai lupa nyapa sedulur kabeh. Halo, selamat beraktivitas bolo-bolone aku. Ini ceritanya aku, ya seperti biasa sambil beraktivitas, aku selalu pengen ajak kamu ngobrol santai. Kadang kita mengira standar tentang menjadi ibu yang baik itu sudah ada sejak dulu, dan sebagai generasi sekarang kita itu tinggal menjalani kayak sudah ada SOP-nya gitu loh. Padahal kalau diperhatikan dengan jeli, gambaran tentang ibu yang dianggap baik, yang dianggap ideal, ternyata ikut berubah bersama perubahan masyarakat. Kalau kita melihat kehidupan sehari-hari nih ya, sebenarnya ada loh satu pola yang cukup gampang banget diamati. Beberapa puluh tahun lalu, banyak orang lebih mengenal sosok ibu ideal itu sebagai perempuan yang fokus mengurus rumah dan anak. Lalu ketika pendidikan perempuan mulai meningkat, banyak yang berpendidikan tinggi, kesempatan kerja semakin terbuka, teknologi semakin berkembang, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lah, muncullah gambaran baru tentang ibu modern. Hari ini kita mungkin bisa dengan mudah menjumpai berbagai konten gitu ya, yang menampilkan ibu yang mampu menyeimbangkan karir, mengurus anak, menjaga rumah, tetap rapi, tetap tampil menarik, bahkan masih produktif membuat berbagai karya. Ini bukan berarti semua ibu hidup seperti itu loh ya. Kalau misal aku disuruh mengukur diri untuk bisa kayak gitu, ya orang kira iso mampu. Namun yang bisa kita amati adalah citra seperti itu semakin sering ditampilkan di media dan menjadi salah satu gambaran yang dikenal masyarakat. Untuk apa? Ya untuk mendefinisikan bahwa begitulah semestinya ibu yang baik. Nah yang kayak gitu itu menunjukkan bahwa cara masyarakat mendefinisikan seperti apa ibu yang baik ternyata tidak bersifat tetap. Itu terus berubah mengikuti perubahan budaya, perkembangan media, ya kondisi ekonomi, dan juga pembagian peran dalam keluarga. Di sini aku nggak bilang ya kalau menjadi ibu rumah tangga itu salah atau bahwa ibu bekerja itu lebih baik. Tapi yang lagi aku bahas ini adalah bagaimana masyarakat membentuk standar tentang ibu yang baik. Makanya kalau suatu saat kamu merasa nggak mampu memenuhi semua standar tentang ibu yang baik itu yang sering ditampilkan di sekitar kita, menurut aku ya nggak perlulah buru-buru menyalahkan diri sendiri atau merasa gagal gitu jadi ibu hanya karena tidak bisa mencapai standar sosial yang ada. Perlu diingat bahwa standar itu pun lahir dari konteks sosial tertentu kan, bukan sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap ibu. Yang lebih penting menurut aku adalah kita nih perempuan bisa menjalani peran sebagai ibu dengan cara yang sesuai kondisi, kemampuan, dan juga kebutuhan keluarga kita sendiri. Sebab menurut aku menjadi ibu itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan bagaimana memberikan pengasuhan terbaik sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Oke, kamu nggak harus setuju loh dengan apa yang aku obrolkan. Terima kasih sudah menemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat semuanya, sampai ketemu di ngobrol berikutnya.